Bahagia adalah ketika kamu memiliki orang yang peduli, mencintai, dan mengerti dirimu lebih dari kamu mengerti dirimu sendiri. Halo, kembali lagi bareng gua di sini. Kali ini kita akan ngelanjutin cerita yang kemarin. Langsung aja ke rangkumannya. Skuy! Setelah menyatakan perasaan mereka, Amane di sini bahagia banget. Soalnya bentar lagi akan berkencan dengan orang yang dia suka. Saking senangnya Amane, dia itu sampai terjaga dan sulit tidur. Alhasil keesokan harinya dia itu kurang tidur. Setelah itu Mahiru datang ke rumah Amane terus menyapa Amane. "Selamat pagi Amane." Ya di sini Amane yang masih tegang gitu ya, masih canggung. Dia itu menjawab salam Mahiru dengan pelan-pelan. Selamat pagi juga. Ya, di sini mereka itu ya masih agak canggung ya dan agak jaga jarak gitu. Ya wajar lah, baru nyatain perasaan coy. Lalu Mahiru memulai pembicaraan dengan bertanya kepada Amane. "Amane, kamu kurang tidur ya?" Terus dijawab, "Iya, soalnya tadi malam nggak bisa tidur." "Ya, karena aku bahagia banget. Ngomong-ngomong, apa aku terlalu polos?" Terus dijawab Mahiru, "Enggak kok, aku juga nggak bisa tidur tadi malam." "Ya, karena mikirin banyak hal. Kayak anak kecil yang di malam sebelum lebaran gitu, susah tidur." "Apa Amane juga senang?" Terus dijawab Amane, "Ya aku senang banget, soalnya gadis yang aku suka suka sama aku juga." Lalu Mahiru ingin mendekatkan tubuhnya, tapi Amane di sini masih tegang dan malu-malu gitu dan menghentikan Mahiru. Terus Mahiru di sini tuh sedih gitu ya. Terus bertanya, "Apa kamu membenciku?" Terus dijawab, "Enggak, aku cuma agak gugup gitu. Soalnya ini pertama kali aku jatuh cinta." Lalu Mahiru berkata, "Sama kok, aku juga gugup. Meskipun begitu, aku ingin terus bersama Amane." Akhirnya setelah kita mulai berkencan, aku berpikir sudah waktunya untuk menghadapi perasaanku. Jadi kamu bisa lebih dekat. Terus Amane menjawab dengan senang hati. Amane pun mendekat dengan hati yang menggebu-gebu. Waktu udah dekat, dia itu bingung sendiri. Sekarang harus ngelakuin apa? Singkatnya, karena Amane terlalu terhanyut dalam pikirannya, Mahiru bertanya kepada Amane, "Apa ada yang salah?" Terus dijawab Amane, Bisa kita bicara sebentar?" Lalu Mahiru menjawab dengan senang hati, "Ada apa?" Kita kan udah mulai kencan nih, terus kita harus ngelakuin apa ya?" Terus Mahiru menjawab, "Mungkin berpegangan tangan? Ya kita kan udah sering ngelakuin. Liburan bareng? Ya itu mah udah biasa bagi kita. Pergi belanja? Ya kita kan udah ngelakuin. Bagaimana jika berpelukan? Ya kita juga udah ngelakuin sih." Dan setelah pembicaraan yang panjang, Mahiru itu bilang, "Ya kita lakuin aja yang kayak biasa. Bedanya sekarang kita sambil membawa perasaan cinta." Singkat cerita, terdengar suara Mahiru yang membangunkan Amane. "Amane, bangun! Ayo bangun!" Lalu Amane terbangun dari tidurnya. Lalu dia tanya, "Kenapa kok Mahiru ada di sini?" Lalu Mahiru bilang, "Ya emang kamu lupa ya apa yang kita diskusikan kemarin?" Lalu kita diajak flashback ke hari sebelumnya, yang dimana Amane setuju kalau mereka akan mempublikasikan hubungan mereka di sekolahnya gitu. Dengan cara berangkat ke sekolah bareng. Ya tujuannya itu untuk memperjelas hubungan mereka. Lalu kita kembali ke masa sekarang. Di sini Mahiru itu nyuruh Amane buat ganti baju dan cuci muka. Ya di sini tuh Amane langsung buka baju di tempat aja gitu. Di sini Mahiru tuh pipinya langsung memerah dan dia pun berteriak, "Tolong jangan buka baju di depanku." Terus si Amane itu menjawab gitu ya, "Ya tapi gue kan laki-laki, ya nggak apa-apa kalau dilihat. Tapi kalau hal ini jadi masalah buat kamu ya mungkin kamu nggak akan bisa berenang di musim panas karena nggak kuat ngelihat ginian." Terus di sini Mahiru berkata, iya, iya, aku akan mencoba sebisa mungkin." Singkatnya mereka makan terus Amane siap-siap buat sekolah. Nah di sini Amane itu merubah gaya rambutnya dan kayak orang yang berbeda gitu loh. Di sini Mahiru bilang, "Wah, Amane jadi tampan. Kamu tampan banget. Pasti banyak gadis yang deketin kamu." Tapi aku jadi khawatir." "Kenapa kok khawatir? Kamu cemburu ya?" Pokok. Singkatnya mereka berangkat sekolah bareng dengan berpegangan tangan dan di sini Mahiru bahagia banget soalnya setelah sekian lama akhirnya mereka bisa berangkat sekolah bareng. Dan bisa dilihat di sini ya, Aman itu jadi ganteng bet. Terus waktu di perjalanan gitu ya, dia bertemu dengan Chitose. Ya karena melihat Amane dan Mahiru berpegangan tangan gitu ya, bergandengan tangan, ya digodain lah mereka. Lalu di sini Chitose bilang, "Baru kali ini aku melihat Amane yang tampan, tapi lebih tampan Itsuki." Ya jelas lah dia kan pacar lo. Singkatnya mereka masuk ke kelas dan orang-orang di dalam kelas itu nggak sadar bahwa yang sedang gandengan tangan dengan Mahiru itu adalah Amane. Lalu Itsuki dan Yuta itu menyapa Amane dan menghampirinya. "Amane, selamat pagi." Buset dah, udah dapet hidayah ya lu Tong. BTW, selamat ya, akhirnya setelah nunggu lama nih, lo berani ngambil langkah berani juga ya. Lalu dengan cepat para cewek-cewek itu ngerumunin Amane dan mereka itu kaget gitu ya melihat Amane yang beda banget. Dulu B aja, sekarang jadi tampan. Terus ya di sini Amane itu ditanya-tanya gitu, apakah dia yang bersama Mahiru? Terus dijawab iya.
Terus ditanyain lagi, apakah kalian berkencan? Terus Mahiru, terus Amane menjawab, ya kami sudah mulai berkencan sejak minggu lalu. Dan setelah Amane berkata seperti itu, para cowok-cowok di bangku belakang itu teriak sendiri gitu ya. Muncul suara teriakan keputusasaan dan kesedihan gitu. Soalnya Mahiru udah punya pasangan. Dan singkatnya Amane dan Mahiru ditanya-tanyain gitu. Dan tanpa sadar, Amane memperlakukan Mahiru seperti di rumah gitu ya. Ya dimanja-manjain gitu. Dan ngebuat para cowok-cowok di belakang itu iri lagi gitu ya. Tambah iri, tambah benci. Terus si Amane itu ditanya, apakah dia mau menembak Mahiru? Ya di sini Amane itu nggak terlalu nganggap pertanyaan itu. Ya lebih enaknya tuh gini, ya lihat aja nanti. Singkat cerita, waktu makan siang tiba, Amane, Mahiru, dan kawan-kawan pergi ke kantin untuk makan siang bareng. Nah, di sini Amane dibikinin bento sama Mahiru. Dan entah mengapa ya, kalau bahas-bahas bento, gue jadi teringat sama Shido dan Kurumi waktu makan siang di atas atap itu ya. Aduh, jadi kepengen diadaptasi coy. Dan singkatnya mereka semua makan siang bareng dan ngobrol-ngobrol. Lalu waktu Amani melihat sekitar, dia itu melihat ada dua anak laki-laki ya. Satunya sekelas, satunya lagi kayak seniornya itu ya, ngelototin dia gitu ya, memelototin dia, dilihatin terus gitu ya, dengan tatapan membunuh. Ya lebih sederhananya mereka itu nggak suka ngelihat Amane bersama Mahiru. Lalu waktu Mahiru menoleh ke mereka, mereka tuh langsung buang muka gitu. Lalu waktu kembali ke kelasnya, Amane dihampiri oleh dua anak laki-laki yang bernama Kanano dan Yamazaki. Maaf, namanya itu Konano dan Yamazaki. Dan singkatnya Amane diinterogasi gitu ya. Diinterogasi men. Lalu Amane jelasin lah, nyeritain awal hubungan mereka, awal pertemuan dia dengan Mahiru dan sampai sekarang. Tapi ya nggak terlalu detail gitu. Ya di sini Amane dan Mahiru di sekolah cuma ditanya-tanyain terus kayak pengantin baru. Dan singkatnya waktu pulang sekolah di perjalanan terjadi banyak pembicaraan yang panjang gitu. Dan singkatnya mereka merasa mempublikasikan hubungan mereka ternyata adalah hal yang bagus, dan tentunya di perjalanan mereka itu saling menggoda. Buset dah, gue di sini bilang mempublikasikan. Nah, susah amat dah itu. Aduh. Keesokan harinya di kelasnya, Amane bertanya kepada Itsuki, apa menurutmu Mahiru sekarang lebih populer setelah berkencan denganku? Terus dijawab, ya begitulah, dia sekarang jadi lebih terbuka gitu, beda sama dulu yang kayak kasih jarak gitu. Dia dulu tuh susah dideketin dan sekarang lebih mudah setelah bersama kamu. Jadi ya dia sekarang itu jadi kayak gini ya gara-gara kamu. Ya sama kayak kamu juga, kamu dulu kan tadinya pendiam dan ansos, dan sekarang kamu jadi lebih aktif dan ceria. Lalu Amane dihampiri oleh Kido. Di sini Amane itu jarang banget bicara sama dia ya. Ya di sini tuh Kido bilang kalau Amane sekarang udah banyak berubah. Dan singkatnya mereka itu berbicara gitu ya sampai ke ranah percintaan gitu ya. Waduh. BTW di sini Kido tuh udah punya pacar, jadi tenang aja. Tidak ada NTR men. Singkatnya sebelum pergi Kido itu ngasih wafer coklat kepada Amane. Lalu dia pergi. Lalu Amane dihampiri oleh Mahiru. Terus dia ditanya gitu ya, tadi ngobrol apa? Terus dijawab, ya tentang diriku yang udah banyak berubah. Terus Mahiru bilang, emang sih kamu sekarang udah banyak berubah dari dulu. Dan mereka saling mengobrol gitu ya. Dan ya di sini, ya aduh, ibarat dunia itu milik mereka berdua dan yang lain itu cuma ngekos. Di sini, aduh, Amane ngelus kepala Mahiru, terus dibalas Mahiru dengan menusuk pipi Amane dengan jarinya. Jiwa jombloku meronta-ronta. Gini amat ngontrak di bumi men. Singkatnya musim hujan tiba. Di sini Chitose itu nggak suka banget sama musim hujan. Soalnya dia jadi nggak bisa lari-lari gitu kayak biasanya. Tadinya aktif jadi pendiam di kelas gitu. Cuma bisa duduk-duduk aja di kelas, nggak bisa lari-lari. Sedangkan Amane dia itu malah ya biasa aja sih. Kayak lebih suka ketenangan gitu. Di sisi lain Mahiru itu lagi asik ngobrol dengan teman-teman ceweknya. Dan di sini gaya rambut Mahiru itu berubah men. Sekarang jadi pakai gaya kepang gitu, kayak Mukuro. Di sini Amane juga berbicara dengan teman sekelasnya yang bernama Makoto. Di sini Makoto itu berharap musim hujan segera berhenti agar dia bisa melihat bintang-bintang. Lalu Amane menanggapinya, ya benar sih, lagi pula kau kan ikut klub astronomi ya, jadi kamu kalau ada hujan itu nggak seneng ya, nggak bisa lihat bintang-bintang gitu. Lalu Makoto tuh bilang kalau kegiatan klubnya itu nggak lihat-lihat bintang aja.
Kegiatannya itu lebih ke penelitian sih, tapi kalau mau lihat bintang itu juga bisa. Tapi kalau mau lihat bintang itu harus izin dulu dan harus ditemani oleh ketua klub. Dan pada akhirnya Amane juga ngeluh karena hujan dia jadi gak bisa jogging. Ya, intinya mereka itu pada ngeluh lah sama hujan gitu. Singkatnya waktu di perjalanan pulang di sini Amane itu berniat buat ngajarin Mahiru buat menikmati musim hujan. Lalu mereka itu ngebahas tentang onigiri gitu. Singkatnya Mahiru pengen makan bola onigiri buatan Amane. Terus si Amane ngebolehin dan waktu pulang mereka mampir dulu ke supermarket buat beli bahan-bahan. Singkat cerita di kelasnya Itsuki itu ngasih tahu kalau Amane dan Mahiru itu tinggal berdekatan dan Mahiru sering ke rumah Amane. Ya di sini Amane kaget lah, kok dibocorin sih? Dan di sini Itsuki bilang, ya nggak selamanya rahasia ini bisa lo sembunyiin bro. Dan singkatnya ya diceritain lah semuanya dan mau nggak mau Amane harus jelasin juga. Lalu Itsuki berkata kepada para cowok-cowok di sana kalau Amane adalah pria yang sangat baik kepada Mahiru. Dia selalu berhati-hati dan perhatian kepada dia. Ya nggak beda sama pacarnya. Di sini Chitose juga ngajarin hal-hal kepada Mahiru gitu dengan tujuan supaya Mahiru lebih mencintai Amane. Emang the best lah ini dua orang nih. Singkatnya Amane dan Mahiru berbicara lagi dan di sini Mahiru bilang kalau Amane sekarang lebih mudah mengungkapkan perasaannya dan cintanya. Lalu waktu pulang sekolah, Mahiru bilang kepada Amane, "Amane, jangan pulang dengan gadis lain ya." Terus dijawab, "Enggak kok, emangnya aku akan ngelakuin itu." Lalu Mahiru bilang, "Ya, nggak mungkin sih, tapi mungkin aja ada yang ngajak kamu. Bukannya nggak mungkin juga, tapi aku nggak suka." Dalam hati Amane, dia bertanya-tanya, apakah Mahiru cemburu ya? Lalu Amane bilang kepada Mahiru, hatiku ini cuma buat kamu, aku nggak akan ikut ajakan orang lain. Palingan yang paling sering cuma Chitose yang nyeret aku kemana-mana. Dan singkatnya, Mahiru ngasih tahu kalau dia dan Chitose akan pergi beli baju renang. Lalu waktu mandi, Amane kepikiran terus sampai lama mandinya gitu. Terus dia itu ngechat Chitose agar ya nggak aneh-aneh lah kalau milihin baju buat si Mahiru. Singkatnya, Amane selesai mandi dan waktu menunjukkan jam setengah 10. Pikir Amane itu Mahiru udah pulang dan ternyata Mahiru masih di depan TV. Lalu Amane menjawab, ya aku pikir kamu udah pulang. Lagi pula nanti kalau di kolam renang kan aku juga akan kayak gini. Terus Mahiru bilang kalau dia itu nggak kuat ngelihat Amane yang seksi gitu ya, apalagi habis mandi. Terus Amane berkata, ya udah kalau gitu nanti di kolam renang gua pakai baju aja. Lalu Mahiru berkata, bukan gitu. Tunggu sebentar, aku akan membiasakan diriku agar bisa berenang bersamamu. Ya di sini Mahiru itu berusaha banget gitu ya, ngelihat terus sampai dia tuh terbiasa gitu. Dan pada akhirnya dia berani menyentuh tubuhnya Amane dan diraba-raba gitu. Di sini Mahiru bilang, kamu kurus banget. Aduh, tapi otot-ototnya udah lumayan banyak. Aduh, selamat selamat. Terus diraba-raba lah, disentuh-sentuh lah sampai ke bagian lain. Dan di sini Amane bilang, boleh kok nyentuh aku, tapi jangan banyak-banyak. Nanti ada sesuatu yang terjadi. Ya elah tong, bilang aja punya lo itu mau berdiri gitu loh. Aduh, lucu juga kali ya kalau tiba-tiba berdiri gitu. Waduh, apa ini? Wah, dan seketika ganti Kindri. Ya, karena tadi Mahiru itu nyentuh-nyentuh Amane, sekarang gantian Amane yang menyentuh-nyentuh Mahiru. Ya, di sini Amane itu ya memeluk Mahiru. BTW nih ya, 1 bulan udah berlalu setelah mereka memulai hubungan dan ya di sini mereka itu udah pacaran. Mereka itu udah pacaran. Ingat, mereka itu udah pacaran dan masih di tempat yang sama di waktu yang sama waktu mereka masih berpelukan gitu ya. Di sini Amane yang gak tahan, akhirnya dia mencium pipi Mahiru. Dan seketika wajah Mahiru meledak dan muncul senyum bahagia. Dan di sini Mahiru itu gak mau kalah men, gak mau kalah dia. Dia juga langsung mencium pipi Amane lalu pindah ke telinganya. Lalu Amane itu mencium leher Mahiru dan menggigitnya. Sontak Mahiru berteriak, "Hanya!" Dan seketika Amane meninggalkan bekas di leher Mahiru. Buset, lama-lama ganti genre ini coy. Sadar dia itu telah kebelabasan ya. Di sini Amane minta maaf. Malah Mahiru gantian gigit Amane sampai ada bekas. Lalu Mahiru bilang, sebuah tanda untuk sebuah tanda. Waduh, ini kalau ada animenya ini, kalau diadaptasi di animenya pasti akan ada doujinnya, gue yakin nih. Singkat cerita, liburan musim panas tiba. Sepulang sekolah, setelah upacara penutupan, Amane bertanya kepada Mahiru apakah dia mau ikut dengannya pulang kampung. Lalu Mahiru menjawab, ya aku mau. Dan singkatnya mereka mutusin kalau pulang kampung itu mereka akan menghabiskan waktu selama 2 minggu. Ya mereka itu mau menginap 2 minggu gitu.
Dan setelah itu mereka tuh ngobrol-ngobrol seperti biasa dan membahas tentang orang tua Amane dan mereka juga berniat untuk menjelaskan hubungan mereka ke orang tua Amane nanti. Tapi ya dijelasin atau kagak nanti ibunya pasti tahu sendiri gitu. Ya namanya juga emak gitu ya, pasti tahulah ini anaknya kenapa gitu. Singkat cerita, mereka akan pergi ke kolam renang minggu depan dan gak lama pun hari itu pun tiba. Di sini Amane dan Mahiru pergi ke kolam renang berdua. Setelah ganti baju renang, di sini Mahiru menemui Amane dan menunjukkan baju renangnya. Di sini Amane langsung terpanah melihat Mahiru dan bodi putih mulusnya. Sampai-sampai ada pria yang lain yang melihat Mahiru sampai dia itu ya pakai tatapan kosong gitu ya melihat terus dan dia akhirnya ditampar oleh pacarnya sendiri. Cang lo lihat-lihat apa ini? Gue ini pacar lo loh. Oh, oh. Lalu di sini Amane bilang kepada Mahiru, kamu itu lucu banget. Ini sangat lucu, tapi ya aku nggak mau ini dilihat oleh pria lain. Jadi ya kamu pakai ini aja. Ya di sini Amane ngasih Mahiru jaket renang buat dipakai. Lalu mereka bersenang-senang dan di sini Mahiru minta diajarin buat renang. Ya di sini Amane ya mengiyakan gitu. Dan di sini Amane sangat bahagia dan jantungnya berdetak dengan kencang. Lalu mereka masuk ke kolam renang yang dangkal supaya Mahiru nggak tenggelam. Lalu di sini Amane mutusin buat ngisi musim panas ini dengan hal-hal yang belum pernah dilakukan oleh Mahiru. Ya di sini Mahiru itu masih takut air ya, takut tenggelam gitu. Jadi ya dia pakai ban dulu, pakai ban ya biar ngapung. Dan mereka main air. Dan akhirnya Mahiru mau masuk ke dalam air. Dan saat di kolam renang mereka malah nyatain cinta mereka. Aduh, aku mencintaimu, aku juga mencintaimu. Wah, dunia milik berdua. Yang lain ngekos. Singkatnya, waktu makan siang, mereka dihampiri oleh dua orang pria. Di sini Amane direndahkan. Ya, mereka itu bilang, laki-laki murung kayak lo kok bisa sama cewek cantik sih? Ya, di sini Amane menanggapi mereka dengan santuy gitu ya. Jangan menghina gua ngapa? Tapi nih, malah Mahiru yang marah-marah gitu ya kepada dua pria itu. Emang kenapa kalau dia murung? Apa masalahnya? Aku mencintainya. Waduh. Ya, mereka berdua tuh dimarahin lah sama Mahiru. Dan dua pria itu akhirnya terdiam dan linglung sendiri. Lalu mereka pergi. Lalu Mahiru dibeliin minuman nih saat mereka sedang menikmati makan siang dan minum gitu ya. Mereka dihampiri oleh dua orang lagi yang manggil mereka gitu ya. Waktu ditoleh ternyata itu adalah Itsuki dan Chitose. Lalu Amane tanya nih, loh kenapa lo bisa di sini? Terus dijawab Itsuki gitu ya. Itsuki menjawab, ya pertama gua nggak ngikutin lo, yang kedua ini hanya kebetulan. Nah di sini Chitose tanya kepada Mahiru, kok pakai baju renang yang itu? Oh iya, kalau yang itu kan harus dipakai ketika kamu hanya bersama Amane aja ya. Seketika Mahiru menutupi mulut Chitose dan disuruh diam. Ya gue paham sih kalau itu mungkin ya baju renang yang agak erotis gitu. Singkatnya mereka main-main bentar dan seperti biasa Chitose sama Itsuki itu godain mereka berdua ya. Dan di sini mereka ngasih tahu kalau Amane dan Mahiru akan pergi ke rumah orang tuanya lagi gitu. Orang tuanya Amane. Singkat cerita mereka pergi ke rumah orang tua Amane dan mereka tiba di stasiun daerah orang tuanya Amane itu. Lalu mereka dijemput oleh ibunya Amane. Di sini mereka disambut dengan hangat. Yang menjemput mereka hanya ibunya aja sedangkan ayahnya itu di rumah lagi masak. Dan singkatnya mereka tiba di rumah dan mereka bertemu dengan ayahnya Amane dan di sini mereka disambut juga dengan hangat. Lalu mereka diantar di kamar mereka dan lagi-lagi di sini kamar mereka berdua itu bersebelahan. Setelah menata barang mereka, akhirnya mereka menemui ayahnya gitu yang ngelihat masakannya gitu. Dan di sini ayahnya Amane ngajak Mahiru buat belanja gitu ya. Beliin hadiah untuk istrinya. Soalnya si ayahnya Amane itu butuh sudut pandang seorang perempuan. Lalu Mahiru setuju dan mereka pergi dan di rumah tinggal Amane dan ibunya. Di sini Amane itu ngobrol-ngobrol dengan emaknya dan singkatnya Mahiru dan ayahnya itu pulang. Lalu mereka itu makan malam sambil ngobrol-ngobrol gitu dan suasana di sini tuh begitu hidup dan hangat. Selesai makan Amane dan Mahiru disuruh mandi. Ya di sini ibunya itu godain, nggak mandi bareng Cong. Gua sama ayah lu sering. Waduh. Ya di sini Amane itu minta ibunya buat berhenti godain lah soalnya ya di sini ya Mahiru tuh malah wajahnya memerah coy. Terus mereka akhirnya mandi secara bergantian gitu ya. Mahiru dulu setelah itu Amane. Setelah mandi Amane dan Mahiru nggak dua orang aja sih mereka semua itu ngobrol-ngobrol lah di sini. Terus Mahiru itu bilang kepada Amane kalau dia ingin mereka semua pergi bersama. Singkatnya Amane setuju-setuju aja. Terus dia mau nanyain itu kepada ibunya, enaknya pergi kemana nih? Dan singkatnya ya Mahiru senang mendengarnya.
Keesokan harinya Mahiru dikasih lihat nih album fotonya Amane dan ya di dalam foto itu banyak foto masa kecil dari Amane pakai baju cewek dan Amane yang imut-imut gitu. Singkatnya, Amane ngasih tahu hubungannya ke orang tuanya dan orang tuanya itu senang mendengarnya. Dan di hari ketiga Mahiru itu udah bisa beradaptasi gitu ya. Lalu dia itu di sini bantu-bantu masak dan singkatnya dia pergi ke kamarnya Amane. Soalnya dia itu pengen ngobrol-ngobrol gitu sama Amane. Di sini Mahiru juga membawakan kopi untuk Amane. Terus dia tuh cerita, ternyata Mahiru itu kesepian nih karena nggak ketemu Amane beberapa saat sih, cuma beberapa jam mungkin. Ya karena bicaranya tuh sama orang tuanya terus gitu. Dia tuh kesepian dan ya di sini malah Amane nyium pipinya Mahiru. Terus Mahiru nyium pipinya Amane jadi saling cium pipi gitu. Aduh, ini volume penuh dengan ciuman, men. Lalu di sini Amane tanya kepada Mahiru, "Besok mau jalan-jalan nggak? Soalnya orang tuaku besok bekerja." Ya di sini Mahiru mau gitu, asal sama Amane. Keesokan harinya mereka pergi jalan-jalan nih. Di sini Mahiru mengungkapkan kalau dia mencintai Amane dan keluarganya karena di sinilah dia merasakan nyaman, mendapatkan banyak cinta dan merasakan kehangatan. Saat lagi gembira, tiba-tiba Amane bertemu dengan mantan temannya yang bernama Tojo. Kalian inget nggak yang di volume kemarin? Seorang teman yang hanya menginginkan keuntungan dari Amane karena Amane itu kaya. Jadi ya, dia inilah orangnya. Tojo. Terus di sini Tojo tuh nyapa Amane. Lama gak ketemu Amane. Jadi kamu ninggalin kampung halamanmu. Apakah kamu akan kembali sekarang? Terus Amane menjawab, aku hanya berkunjung untuk liburan musim panas. Lalu Tojo itu tanya, siapa cewek di sebelah Amane? Lalu Amane menjawab, dia pacarku. Buset dah, lo udah punya pacar. Mbak pacar, apa yang lo suka dari dia? Dia tuh nggak punya kelebihan selain latar belakangnya. Kamu tahu kan betapa buruknya dia dulu? Terus di sini Mahiru menjawab, iya Amane udah nyeritain semuanya. Nah di sini Amane berkata kepada Tojo, jadi kamu ngelihat uang ya untuk memilih teman. Emang uang satu-satunya untukmu. Aku pikir jika kamu pakai cara ini, kamu nggak akan dapat yang kau inginkan dan nggak dapat kepuasan. Ya di sini Tojo tuh kena serangan kata-kata dari Amane dan Mahiru gitu ya. Ya biasalah diceramain ya sama dua orang itu. Ya, bukan diceramain juga sih, dikasih kata-kata pedas juga. Kata-kata pedas. Dan yang belum tahu ya di sini Amane itu udah ngelupain Tujuh sebenarnya. Ya, masa lalu buruk kok diingat-ingat gitu ya. Lalu Amane bilang, aku sangat berterima kasih kepadamu meskipun kau telah menggunakanku di masa lalu. Ya, tapi karena itulah aku bisa menemukan kebahagiaan setelahnya. Terima kasih, kita tidak akan bertemu lagi. Dan tidak ada yang bisa kukatakan kepadamu. Jadi hanya itu yang bisa kukatakan. Dan disinilah Amane dan Tojo berpisah. Lalu Amane mengajak Mahiru untuk pergi. Jadi ya ibaratnya di sini Amane udah memutuskan hubungan dengan Tojo dan akhirnya dia udah terlepas dari belenggu masa lalunya. Waduh. Di malam hari Mahiru datang ke kamar Amane soalnya pengen menyentuh Amane dan di sana Mahiru dipeluk oleh Amane dan akhirnya setelah sekian lama yang tadinya di pipi akhirnya Amane berani mencium Mahiru tepat di bibirnya. Lalu Mahiru bilang kalau dia kedinginan karena AC. Terus di sini Amane tanya, "Kamu mau nggak aku hangatin?" Lalu Mahiru menjawab, "Mau, tapi caranya gimana biar aku hangat?" Lalu dengan cepat Amane memeluk Mahiru lalu berguling ke tempat tidur dan mereka memakai selimut, menutup mata dan akhirnya mereka tertidur. Dan cerita pun bersambung. Oke, itu tadi rangkuman volume kelima. Gimana? Bagus kagak? Waduh, jika ada yang kurang bisa ditulis di kolom komentar. Untuk rangkuman volume ke-6 ditunggu aja, soalnya belum rilis itu. Di Jepangnya belum rilis, jadi ya kita tunggu aja autornya rilis, terus kita cari yang udah ditranslate. Terus gua akan rangkum. Dan gua ulangi lagi, jika ada yang kurang bisa ditulis di kolom komentar. Ya udah sih, dan intinya volume ini isinya cuma akhirnya mereka jadian dan ciuman. Aduh, dan ditutup dengan tidur bareng. Aduh. Jiwa-jiwa jomblo meronta-ronta. Oke, sekian dari gua. Terima kasih. Gua pamit dulu. Bye.